Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Chris, kenapa kok di sekolah ngajarnya beda ya sama di tempat les atau di kursus gitu? Loh, Bobby kan nggak sekolah, kok bisa tanya tentang sekolah? Ya kan ini cuma simulasi, contoh. Bobby ya belum sekolah lah. Ini kan mau kasih contoh simulasi. Udah ulang. Sorry. Oke deh, lupa. Chris, kenapa kok di sekolah ngajarnya beda ya sama di tempat les atau kursus? Soalnya di sekolah biasanya satu kelas ada banyak orang, bisa 20 sampai 30 orang. Kalau di kursus pasti lebih sedikit, paling ya cuma 4 orang kali, jadi lebih fokus Bobby. Kenapa kok sekolah dibuat itu ya banyak kelasnya, kayak buat sedikit aja? Kalau misalnya pelajarannya kok bosenin, buat hafalan terus gitu. Soalnya gurunya ya kelepotan sih, kalau kelasnya itu sedikit-sedikit kelasnya banyak, habis itu jumlahnya sedikit gitu. Jadi agak bingung gurunya. Jumlah gurunya juga kan tidak terlalu banyak kan biasa di sekolah. Untuk satu mata pelajaran paling cuma handle berapa gitu. Ya kalau sekolah ngebosen sih ya aku setuju sih, karena banyak pelajarannya tuh sistemnya pakai zaman dulu istilahnya ya, pakai otak kiri gitu. Oh, pembelajaran otak kiri itu apa sih? Nah intinya belajar yang sistem mengingat gitu loh, memori gitu. Kurang untuk cara pikir yang kreatif dan lebih yang otak kanan gitu. Contoh kayak Bobby gini. Oh, kenapa ya sekolah nggak terapin yang otak kanan biar Bobby belajarnya bagus? Karena sekolah itu ikut aturan zaman dulu sih. Ya jadi ya cuma hafal. Ceritanya panjang sih. Oh iya. Ini masih Bobby tanya lagi enggak kenapa? Cukup. Kayaknya sudah terlalu banyak deh kayaknya Sobat Boci sudah paham deh maksudnya. Langsung aja pembahasannya. Nah tadi percakapanku dengan Bobby itu simulasi atau kejadian beneran yang terjadi kurang lebih antara aku dan muridku gitu. Masih kelas 6 sih, tapi kena 6 SD, tapi tanya udah macem-macem. Udah banyak banget tanyanya. Kadang juga ya ada yang gak bisa aku jawab gitu. Nah contoh tadi menunjukkan sesuai dengan judul di episode ini bahwa bertanya itu sebenarnya penting dan krusial sekali untuk proses pengembangan diri. Bukan aja untuk anak-anak, tapi sampai orang dewasa. Pertanyaan yang dimaksud di sini bukan hal yang dasar ya, sebatas apa, siapa, kapan, di mana gitu mah cari semuanya di internet bisa, searching aja dapet gitu. Tapi yang aku maksudkan tadi lebih ke pertanyaan yang Bobby contohkan tadi, tentang mengapa, kenapa, bagaimana gitu. Ini juga difilter lagi ya masalahnya ya. Pertanyaannya lebih mendalam lagi, lebih kritis lagi begitu. Wah, Bobby biasanya pinter kalau gitu-gitu. Bobby biasa ya tanyaan kritis pinter ya. Mau tanya lagi nanti? Jangan durasi. Ya maaf. Lanjut. Jadi pembahasan soal mempertanyakan sesuatu ini aku ambil dari buku judulnya A More Beautiful Question dari Warren Burger. Sebagian isi bukunya ini mau aku share ke Sobat Boci karena menekankan betapa pentingnya bertanya secara mendalam dan kritis seperti anak kecil. Oh, kenapa ukurannya pakai anak kecil, Chris? Kan ada Bobby. Bukan cuma itu. Cuma memang di bukunya ditulis. Oh gitu ya. Memang orang dewasa jarang tanya ya? Sayangnya iya. Karena Sobat Boci ingat dulu saat masih anak-anak suka tanya begitu banyak hal ya, ke orang tua, ke pengasuh, ke guru. Sampai orang tua atau mereka bingung jawabnya apa. Nah semakin beranjak dewasa, semakin besar, malah kebiasaan bertanya ini semakin berkurang dan bahkan dihindari dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Oh memang apa yang salah dengan bertanya ya? Anak kecil kan tanya ya pengen tahu. Orang dewasa tanya, apa yang salah? Sebenarnya itu salahnya dari sekolah. Oh memang sekolah. Dengerin dulu. Murid-murid itu diajarkan untuk belajar menjawab pertanyaan, bukan sebaliknya. Jadi mereka terbiasa menjawab, bukan terbiasa bertanya.
Nah, kalau sering tanya juga dianggap mengganggu juga kalau kebanyakan tanya, karena mengganggu jalannya pelajaran, dan juga kesannya melawan otoritas atau pemimpin seperti guru gitu. Kayak guru itu posisinya harus jadi yang utama, jadi leader gitu. Banyak tanya juga banyak orang bilang kurang paham juga gitu. Tapi memang kalau nggak paham baru tanya kan ya. Ada pepatah itu, malu bertanya ya nggak usah tanya. Bukan, pepatahnya salah, bukan itu. Oh, yang betul apa? Yang betul itu malu bertanya, sesat di jalan. Oh ya, Bobi kok taunya itu ya? Gak tahu itu dari mana. Mungkin karena berpikirnya seperti Bobby tadi ya. Jadi orang-orang takut tanya gitu. Jadi padahal waktu kecil bisa tanya banyak gitu. Makanya tuannya jadi anak kecil. Karena anak kecil itu suka tanya gitu. Oh ya. Jadi sebenarnya bertanya itu kan enggak apa-apa kan ya? Ya iyalah, pasti. Bahkan di era sekarang harus terus dibiasakan dan dilatih untuk sering bertanya, khususnya soal hal-hal yang lebih mendalam atau lebih kritis tadi konteksku. Lo kan sekarang bisa pakai itu AI, bukan AI. AI itu bahasa Cina, beda lagi. Oh ya, bisa pakai AI. Nah, buat tanya-tanya kan bisa pakai AI, searching juga nemu gitu. kalau pertanyaannya masih basic sekali seperti apa, di mana, siapa kan gitu ya. Di mana itu kan di searching aja AI bisa jawab, bisa bantu belajar kita sebenarnya. Tapi kalau mendasar seperti itu saja. Tapi kalau pertanyaan lebih detail, lebih kompleks, nah AI belum tentu bisa jawab. Oh, contoh pertanyaan yang nggak mendasar atau kompleks gimana sih terus? Nah, misalnya cara mengajarkan anak yang punya kebutuhan khusus belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan. Nah, kalau dicari tentu udah ketemu lah pasti di AI. Tapi itu sarannya pasti saran yang general sekali. Dan setiap orang itu berbeda-beda dan unik. Orang berkebutuhan khusus itu juga banyak juga. Cara belajar yang menyenangkan juga seperti apa juga banyak versinya. Jadi nggak bisa kalau cuma hanya AI menjawab seperti itu. Jadi nanyanya harus gimana dong? Nah, ini kembali ke fokus buku kita ya. Yang akan aku bahas di episode kali ini, bahwa ada 3 pertanyaan besar, yaitu why atau kenapa, what if, bagaimana jika atau bagaimana kalau, dan terakhir adalah how atau bagaimana. Why, what if, how. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, why ini pertanyaan yang seperti tadi dicontohkan Bobby. Jadi lebih menanyakan alasan dibalik sesuatu, atau menanyakan kondisi apa yang sedang terjadi dalam suatu kejadian. Misal, kenapa kok harus pakai sepatu hitam di sekolah? Atau kenapa kok kerja di kantor mulainya rata-rata jam 8 pagi? Nah, bisa juga menanyakan tentang permasalahan yang terjadi saat ini. Mengapa kok belum dapat kerja sampai sekarang ya? Atau mengapa kok masih hidup flat-flat aja, gini-gini aja? Dari mempertanyakan kondisi sekarang, lalu muncullah akar masalahnya dari situasi tersebut. Entah itu memang sudah aturan dari zaman dulu yang tidak relevan di kasus sepatu hitam itu, atau memang mengikuti jadwal antara anak sekolah jam 8 di kasus kerja kantoran. Setelah kita menanyakan why, kenapa, tentang sesuatu yang terjadi saat ini, proses ke what if atau bagaimana jika. Nah, ini seperti pengandaian atau bahasa agak ribetnya itu hipotesa. Namanya hipotesa gitu. Nah, aku bilang ribet supaya Bobby nggak komen. Oh ya, tahu. Ya iyalah. Nah, bagaimana kalau sekolah itu tidak harus pakai sepatu hitam, misalnya begitu. Itu bagaimana jika? Bagaimana kalau seperti ini? Nah, bagaimana kalau orang pergi ke kantor tuh tidak harus jam 8, jam 9 setiap weekday-nya gitu. Nah, what if ini lebih memikirkan sebuah solusi, tapi masih bentuknya pertanyaan. Jadi bukan jawaban final, lebih ke berpikir inovatif lah gitu. What if ini muncul banyak soal pemikiran inovatif, banyak dibahas di buku Warren Burger ini. Step terakhir adalah how atau bagaimana. Spesifik membahas bagaimana solusi dari hipotesa atau pengandaian dari pertanyaan what if sebelumnya. Mempertanyakan ini realistis nggak sih? Jadi kalau what if ini kan kayak lebih imajinasi, membayangkan ya. How ini lebih bagaimana cara mempertemukan yang tadi diangan-angan dengan realita di lapangan. Nah, jadi di fase ini perlu mewujudkan bagaimana prosesnya supaya solusi ini terbentuk di dunia nyata. Fase how inilah idenya mulai dibuktikan, mulai teknis lah. Oh, berarti proses berpikir dari why, what if, lalu how ini harus terus dibiasakan. Ya betul, karena selain kebiasaan bertanya yang tadi yang kita sempat bahas ya, itu dibuat lebih sering
orang-orang harus diajak berani untuk bertanya. Yang kedua adalah cara bertanyanya. Tadi dengan sistem why, what if, dan how, itu juga perlu disusun agar bisa punya pertanyaan yang lebih berkualitas. Kalau misalnya nggak ketemu pertanyaan yang pas gimana? Sobat Boci perlu ambil waktu untuk diam dalam berpikiran diri sendiri ya. Maksudnya merenung gitu, memikirkan apa yang ada. Lalu pertanyaan itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi bukan lewat sosial media, bukan lewat internet, tapi muncul dari pemikiran Sobat Boci sendiri. Oh, biasanya di buku itu kasih tahu ndak buku butuh berapa lama atau butuh berapa pertanyaan gitu sampai ketemu ide atau inovasi yang ting gitu. Inovasi yang aha gitu ya maksudnya. Oh iya itu. Nah, penulis bukunya, Warren Burger ini mengatakan butuh sekitar 50 pertanyaan lebih sebenarnya untuk muncul sebuah ide besar. Wah, banyak ya. Masa bisa sih kayak gitu sendiri? Kalau di tingkat ini ya butuh orang lain dalam diskusi lah. Ketemu idenya memang sendiri-sendiri, tapi menggabungkannya menjadi wow, butuh banyak orang dan butuh berbagai macam latar belakang. Aku sendiri sudah pernah mencoba ini, belum tahun baru ya. Tanggal 31 Desember itu aku coba praktek sendiri dengan mempertanyakan ini. Dan memang gak sampai 50 sih sebenarnya. Bahkan aku tuh ketemu di sekitar 20-25 pertanyaan. Itu muncul ide inspirasi baru itu. Ide apa itu? Nah itu disimpan aja sih. Nanti buat berikutnya aja. Atau lain kesempatan kita bilang lah. Mesti gitu. Ayo Bobby, ending. Ayo Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari David Copperwriter. A powerful question never sleeps. It can get deep into your head to the point that you may find yourself working on it both consciously and unconsciously. Pertanyakan sesuatu di sekitar Sobat Boci, bahkan sampai masuk ke dalam bawah sadar, sampai bawah tidur gitu ya. Nah itu bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif dan sesuatu yang baru. Biasakan bertanya untuk menggali solusi-solusi baru yang bermanfaat bagi Sobat Boci dan orang lain. Seperti yang Chris bilang tadi, setelah dipikir juga dikerjakan ya, ke how itu ya. Jadi jangan cuma mikir-mikir tapi nggak ada eksekusinya, nggak ada dilakukan gitu. Ya mikir caranya juga. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara loh. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye bye.